Shalom. Shalom. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari Minggu ini kita bisa kembali berjumpa, bertemu di rumah Tuhan untuk kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saya ajak kita, undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembahnya. Bapa yang mengasihiku, tak tahu pandang bentuk dan rupa. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala persoalan. Yang mengasihiku, Kau pandang bentuk dan rupaku, mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, seperti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, terima kasih Yesus. Tak Kau pandang bentuk dan rupaku, Kau mengasihiku, Kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, melewati badai hidup, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, di segala cobaan.
baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus, Engkau teramat baik. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita pada hari ini, dalam hari-hari ini, mungkin ada yang susah, mungkin ada yang sedih, mungkin ada yang dalam berbagai-bagai pergumulan, dalam keadaan tersulit seperti apapun dalam kehidupan kita. Mari kita tetap percaya, tetap teguh dalam iman kita kepada Allah kita, bahwa kita memiliki Allah yang baik, yang tidak sekali-kali pernah meninggalkan kehidupan kita. Mari kita merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berbicara dalam hati kita betapa kita bersyukur kita memiliki Bapa yang baik, yang mengasihi kehidupan kita. Dia sungguh-sungguh telah berkorban untuk kehidupan kita. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa tanpa pertolongan Tuhan. Oleh karenanya naikkan syukur kita pada hari ini. Mari kita sembah Dia, katakan haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau Allah kami yang baik Tuhan. Kebaikan-Mu sungguh kami rasakan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah.
Engkau yang paling mengerti kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya kepadamu kami datang mengadu. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya kepadamu Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur, haleluya. Bersyukur Bapa, Bapa kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Untuk memulai ibadah kita, saya undang dengan kasih Kristus, Ibu Gembala memimpin kita dalam doa. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur dan selalu bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Maka kasih-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul jemaat Sion Mangli untuk bersekutu memuliakan nama Tuhan, ini merupakan satu rasa syukur kami kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan yang Engkau telah nyatakan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami percaya
Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Dan sampai hari ini kami tetap boleh merasakan kasih-Mu, uluran tangan-Mu yang penuh dengan kasih itu kepada kami Bapa. Terima kasih, dan pagi hari ini kami mau bersama-sama satu hati untuk memuliakan nama Tuhan, memuji Engkau, mengagungkan Engkau. Kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan kalau kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami, maka kami akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Kami percaya Tuhan akan menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Setiap pelayan-pelayan Tuhan, baik BL, singer, pemain musik, pemain rebana, pembawa kolektan, semuanya yang terlibat dalam pelayanan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, mengurapi mereka semuanya Bapa. Bahkan pengurapan yang sama Kau berikan kepada kami jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, supaya kami benar-benar diberkati lewat ibadah kami Bapa. Terima kasih, berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan menyertai mereka, tibakan dengan selamat di tempat ini. Kami boleh bersama-sama sehati untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan kembali duduk. Terima kasih. Puji Tuhan, hari ini hari yang spesial. Kalau bagi orang membutuhkan alasan untuk menjadikan hari itu spesial, tetapi buat anak Tuhan, hari Minggu adalah hari yang spesial, bukan hari libur ya. Hari di mana kita bisa beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Jangan malu-malu, tepuk tangan. Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan lebih semangat lagi. Puji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak,
selamanya. Dan berperintah untuk selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita serukan namanya. Haleluya. Yesus Tuhan Raja, Raja terduduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, segala Raja di atas segala nama. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala dalam namanya, Dia luar berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Waktu selanjutnya saya berikan bagi jemaat Tuhan yang mau menyaksikan kasih Tuhan. Mungkin ada yang berulang tahun, ada yang mau menceritakan kebaikan Tuhan selama minggu ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, puji Tuhan. Kalau tidak ada, nanti kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita tahu ketika firman diberitakan akan ada kuasa yang bekerja, sehingga firman itu tidak menjadi sia-sia, tapi firman itu boleh mendapat tempat terbaik dalam hati kita dan boleh bertumbuh bahkan berbuah-buah. Puji Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, haleluya. Puji Tuhan. Hidupku ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa
bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat yang disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat yang disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat yang disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Terima kasih Yesus. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat hidup hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya. Bagi Tuhan, oh terima kasih Yesus. Oh haleluya, benar Tuhan. Sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi diangkat dan dipulihkannya. Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya.
Untuk pemberitaan firman Tuhan, Ibu Lucy pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Hari demi hari Engkau telah memelihara hidup kami. Walaupun persoalan datang silih berganti, tapi kami memiliki Tuhan sebagai perisai penolong kehidupan kami. Engkau sumber kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami supaya kami boleh fokus menerima kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Supaya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Boleh kami terapkan dalam kehidupan kami, menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melewati kehidupan kami. Apapun boleh terjadi, tetapi ada Tuhan yang menjadi perisai dalam hidup kami, menjadi penolong dalam kehidupan kami. Makasih banyak Bapa, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber pertolongan dan kekuatan di dalam hidup kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur oleh karena kasih karunia demi kasih karunia saja kita dapat menjalani hidup dengan baik, terutama dengan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Saya masih akan berkhotbah dari Injil Lukas pasal 12. Kalau di dalam pasal ini Tuhan Yesus pertama-tama berbicara mengenai waspada terhadap ketamakan, karena manusia sekalipun dia kaya tetapi hidupnya tidak bergantung pada kekayaannya itu. Saudara, kita harus benar-benar menjadi kaya di hadapan Allah. Kita harus sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah. Kemudian Tuhan mengajar supaya kita tidak khawatir tentang semua kebutuhan kita, tidak usah khawatir tentang uang, sebab kita harus yakin bahwa Allah mengasihi kita dan bahwa Allah pasti memelihara kita. Amin. Kata Daud, sejak muda sampai tua, aku tidak pernah melihat bahwa anak-anak Tuhan itu menjadi peminta-minta, tetapi anak-anak Tuhan selalu menjadi berkat. Dan pada kesempatan ini Tuhan Yesus mengajar kepada kita tentang siap menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Mari saya akan membaca di dalam Lukas pasal 12 ayat 35 sampai ayat yang ke-48. Cukup panjang, tapi mari kita nikmati ayat-ayat ini. Demikian firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka.
Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan-perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hamba-hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Berbicara mengenai kedatangan Tuhan kembali untuk menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka saya yakin kita semua pasti percaya akan kedatangan Tuhan kembali. Amin. Bapak Ibu pasti percaya bahwa Tuhan akan datang untuk menghakimi semua orang menurut perbuatannya, sesuai dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu selalu siap menyongsong kedatangan Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara benar-benar didapati sebagai hamba yang baik, hamba yang bijaksana, ketika sewaktu-waktu Tuhan datang, kita akan menerima berkat. Kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Kita dipercayakan menjadi pengawas atas segala milik Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Itu persoalan yang lain. Saudara, sangat disayangkan kalau ada banyak orang yang mengaku percaya Tuhan, mengaku percaya bahwa Tuhan akan datang, kemudian bahwa Tuhan akan menghakimi semua orang, tetapi pada kenyataannya dia tidak siap menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Sebabnya pada kesempatan ini, ya, setelah Tuhan mengajar kita untuk kita waspada terhadap ketamakan, untuk kita menjadi kaya di hadapan Allah, untuk kita menjadi orang-orang yang mencari kerajaan Allah, untuk kita tidak khawatir akan hidup kita, maka Tuhan mengajarkan supaya kita siap menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Bapak Ibu mau siap saat Tuhan datang? Amin. Baik, mari kita melihat beberapa hal, saudara. Ayat-ayat ini dapat dibagi menjadi dua bagian, saudara. Ya, pasal 12 ayat 35 sampai 40 itu berbicara mengenai kesiapan menyongsong kedatangan Tuhan. Kemudian ayat 41 sampai 48 adalah bahwa Tuhan akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Ada 4 macam hamba di sana yang dituliskan dalam ayat itu, hamba yang baik, hamba yang bijaksana, hamba yang jahat, hamba yang malas, hamba yang tahu tuannya akan datang tetapi gak siap-siap, gak menyongsong kedatangannya. Juga ada hamba yang
tidak tahu akan kedatangannya dan tidak tahu apa yang dikehendaki oleh tuannya, dan mereka mempunyai upah yang berbeda-beda. Tapi saya hanya akan fokus kepada hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang bijaksana, karena kita mau, kita rindu semua kita menjadi hamba-hamba yang baik dan hamba-hamba yang bijaksana. Amin. Saya rindu, kita semua rindu, tidak ada satupun yang ketika Tuhan datang justru kita dikatakan dibunuh dan nasib kita sama dengan orang-orang fasik. Kita rindu saat Tuhan datang nanti, entah itu kapan, mungkin lusa atau di lain hari, kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Amin. Disebut sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang akan dipercayakan untuk mengawasi harta kekayaan di dalam kerajaan surga. Mari yang pertama saudara perhatikan bahwa sebagai orang-orang percaya kita harus benar-benar siap. Kita harus benar-benar waspada, kita harus benar-benar berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan kembali. Nah, di dalam ayat 35 sampai 40 Tuhan Yesus memberikan empat perumpamaan lah, dapat kita katakan seperti itu. Ada 4 perkataan yang menunjukkan satu hal yang sama, bahwa sebagai orang-orang percaya kita harus benar-benar siap saat Tuhan datang kembali. Keempat hal itu, yang pertama adalah bahwa Yesus berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Saudara, maksud hendaklah pinggangmu tetap berikat adalah jadilah orang-orang yang siap bertindak. Jadilah orang-orang yang siap melakukan pekerjaan. Jadilah orang-orang yang siap untuk melakukan sesuatu. Kenapa berikat pinggang? Saudara, karena orang-orang Yahudi itu tidak pakai pakaian seperti kita seperti sekarang ini. Orang Yahudi pada zaman dulu itu mereka memakai jubah. Jadi laki-laki perempuan itu pakai daster begitu ya. Jubah itu seperti daster. Nah, sudah jubah kainnya tebal, itu akan menghalangi seseorang untuk bertindak dengan cepat, untuk bekerja. Makanya orang yang siap bekerja, orang yang siap bertindak itu akan mengikat pinggangnya. Artinya dia akan membuat jubahnya terikat di pinggangnya sehingga dia siap bergerak dengan cepat, siap bekerja, siap melayani. Banyak perkataan hendaklah pinggangmu tetap berikat, itu artinya berjaga-jaga, waspada, siap melayani, siap bekerja kapanpun waktunya. Amin. Jadi orang-orang percaya itu always ready, saudara, selalu siap. Pinggangnya selalu berikat. Yang kedua adalah hendaklah pelitamu tetap menyala. Ini yang kedua. Hendaklah pelitamu tetap menyala. Saudara, kenapa pelita harus tetap menyala? Pada zaman dahulu tidak ada listrik. Tidak zaman dahulu tidak ada penerangan jalan yang cukup baik. Sehingga kalau seorang hamba menunggu tuannya yang akan datang di malam hari atau di dini hari, maka hamba itu harus tetap menjaga supaya pelitanya tetap menyala. Sehingga ketika ada orang yang mengetuk pintu, dia dapat segera membukakan pintu, karena dia ketika pintu diketuk dan dia melihat itu adalah tuannya, maka pintu akan segera dibukakan oleh hamba itu. Jadi ini juga berbicara mengenai kesiapsediaan, kewaspadaan. Ini berbicara mengenai berjaga-jaga. Berjaga-jagalah untuk kedatangan Tuhan. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, Yesus berbicara mengenai apa? Mengenai hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga saat tuannya itu pulang dari perkawinan. Ini juga berbicara mengenai kesiapan untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Saudara,
pesta perkawinan Yahudi itu bisa berlangsung 1 minggu, bahkan mungkin 2 minggu, 3 minggu, mungkin 1 bulan, tergantung dari status ekonominya. Perjamuan Tuhan di Kana itu istilahnya rakyat jelata itu setidaknya menikah itu pestanya 7 hari 7 malam. Makanya mereka sempat kehabisan anggur. Nah kalau orang yang kaya bisa pesta nikah itu 14 hari. Nanti kalau saya mantu saudara, pesta saya cukup 2 atau 3 jam saja. Kelamaan 1 minggu saudara. Nanti undangan jam 6 sampai jam 8 malam begitu. Ini budaya Yahudi. Jadi artinya apa? Tuhan itu bisa datang kapan saja. Ketika Tuhan pergi, hamba-hambaku aku akan pergi ke pesta perkawinan, maka Tuhan ini bisa datang 1 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian atau beberapa waktu, dan dia bisa datang kapan saja, bisa datang di tengah malam atau di dini hari. Maka berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika Tuhan itu datang. Ini juga bicara mengenai kesiapan saudara, siap sedia. Always ready, ya, selalu siap. Kapan saja siap. Nah kemudian Tuhan berbicara mengenai apa? Mengenai seorang pencuri yang akan membongkar rumah orang lain. Jika seorang tuan mengetahui kapan waktu pencuri akan datang, maka dia pasti akan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Artinya apa? Pencuri itu datang gak woro-woro mau datang jam berapa. Pencuri itu datang kapan saja waktu melihat tuan rumah lengah. Itu sebabnya hamba harus berjaga-jaga karena pencuri datang itu tidak tentu waktunya. Ini juga berbicara mengenai kesiapsiagaan. Makanya dalam ayat yang ke-40 Tuhan Yesus berkata apa? Hendaklah kamu juga siap sedia. Hendaklah pinggangmu tetap terikat. Hendaklah pelitamu tetap menyala. Jadilah hamba-hamba yang terus menunggu tuannya datang. Jadilah tuan yang tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Kan seperti itu. Hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Saudara, Tuhan itu datang sewaktu-waktu. Kita tidak tahu kapan, tetapi kita tahu itu pasti akan terjadi. Amin. Amin. Ingat saudara, Tuhan itu datang itu dalam 2 cara. Datang secara pribadi, maksudnya datang menjemput kita secara pribadi, kapan saja kita bisa mati. Dan datang secara terbuka di awan-awan, itu yang disebut dengan hari Tuhan. Kita harus siap. Entahkah itu nanti Tuhan datang terlebih dahulu secara pribadi, ya karena kematian itu datang kapan saja loh saudara ya. Tidak tunggu tua baru mati, tidak tunggu sakit baru mati. Ya banyak orang yang meninggal di saat-saat dikatakan masih remaja bahkan masih muda. Dan yang jelas Yesus berbicara ada waktunya dia akan datang untuk menghakimi semua orang. Mungkin ada yang berpikir, Tuhan sudah mengatakan itu 2000 tahun yang lalu. Sampai sekarang kok ya belum datang-datang juga. Saudara, kita tidak boleh menjadi orang-orang yang meragukan kedatangan Tuhan. Amin. Kalau dia menunda kedatangannya karena dia ingin lebih banyak lagi orang yang diselamatkan. Tetapi kita tetap harus hidup dalam terang kedatangan Tuhan. Sewaktu-waktu Tuhan bisa datang, baik secara pribadi maupun datang di awan-awan untuk menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Saudara, kita tidak boleh lupa dan jangan kita menjadi pencemooh. Coba kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal yang ketiga. Saya baca mulai ayat yang ketiga saudara.
yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ternyata pengejek-pengejek itu sudah ada sejak zaman Petrus. Mana katanya Tuhanmu akan datang? Buktinya tidak datang-datang. Sampai sekarang pun Tuhan belum datang. Makanya khotbah kedatangan Tuhan itu enggak populer, saudara ya. Kapan sih Tuhan datang kok diberitakan terus Tuhan datang, kok diberitakan terus Tuhan datang. Tapi ingat saudara, Tuhan mengajar murid-muridnya, Tuhan mengajar kita untuk hidup dalam terang kedatangan Tuhan. Kemudian coba ayat yang ke-5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Pencemooh lupa bahwa dunia diciptakan, langit dan bumi diciptakan hanya dengan firman Allah. Dan Tuhan telah menunjukkan kengerian penghukumannya pada waktu Nuh, bahwa dunia telah dibinasakan melalui air bah. Saudara, penghakiman telah pernah terjadi dan hanya 8 orang yang selamat. Ngeri gak saudara ya? Ini air bah meliputi seluruh bumi. Hujan 40 hari 40 malam dan menenggelamkan semua makhluk hidup kecuali Nuh, istrinya, ketiga anaknya Sem, Ham dan Yafet, ketiga menantunya yang ada di dalam bahtera, yang oleh karena kasih karunia Allah dan ketaatan mereka diselamatkan. Dan coba kita lihat lagi. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi bumi yang sekarang ini masih terpelihara, dan bahwa bumi akan dihakimi tidak dengan air lagi tetapi dengan api. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau Tuhan menunda kedatangannya, Tuhan mau memberi kesempatan kepada banyak orang supaya bertobat. Dan kalau kita masih hidup sekarang, saudara, itu adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat. Saudara, kalau kita diberi panjang umur ya, jangan dipakai untuk kesenangan diri sendiri. Ingat saudara, satu waktu kita akan berjumpa dengan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. Kalau kita masih hidup, ini kesempatan kita untuk bertobat, untuk kita hidup menanggalkan segala keinginan daging dan mengenakan Kristus dalam kehidupan kita. Nanti kalau Tuhan datang saudara, kita enggak siap, bahaya. Coba lihat ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat
kebenaran. Saudara, kita harus ingat, jangan seperti pencemooh ini, pengejek-pengejek ini. Kapan janji, mana janji kedatangannya? Dari zaman sejak ini dikatakan sampai sekarang Tuhan juga tidak datang-datang. Saudara, ingat, Tuhan berbelas kasihan untuk menyelamatkan lebih banyak lagi orang. Amin. Kalau saudara mengalami seperti Ananias dan Safira, bohong langsung mati pada waktu itu. Saudara, Ananias dan Safira masuk surga atau masuk neraka? Jadi kalau kita masih umur panjang, itu kesempatan untuk Kalau Tuhan belum datang di awan-awan, karena waktu Tuhan bukan waktu kita. 1000 hari sama dengan 1 hari, 1 hari sama dengan 1000 hari. Kalau bumi akan dilenyapkan dalam gemuruh yang dahsyat, dalam api-api yang menghanguskan, maka betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Jadilah anak-anak Tuhan yang saleh, anak-anak Tuhan yang soleha. Amin. Supaya saat Tuhan datang kita berbahagia. Tadi saya cerita sama-sama jemaat, ada 2 keluarga, ini bersaudara kakak adik. Kami baru pulang dari wisata ke sini. Yang satunya udah pergi duluan, suami istri sama 1 anak perempuannya. Kami sudah pergi duluan 1 minggu. Terus ini kakak saya pergi 4 orang, maunya 4 orang, papa, mama, anak laki-lakinya dan perempuannya. Ternyata ponakan saya perempuan tidak bisa ikut karena ada keperluan. Jadi anak saya yang perempuan ikut lagi wisata berkat anak soleha katanya. Saudara, jadi saleh jangan hanya untuk dapat berkat uang, dapat berkat materi. Saleh itu karena apa? Nanti ngeri kalau Tuhan datang dan kita tidak didapati sebagai hamba-hambanya yang setia. Amin. Amin. Saudara bertindak baik untuk terima berkat uang, kekayaan, kesenangan, jalan-jalan? Tidak. Kita hidup saleh karena kita tahu Tuhan akan datang dan menghakimi semua orang. Bahwa bumi yang ada sekarang, langit yang ada sekarang itu disimpan untuk penghakiman dengan api. Saudara, orang selalu mengukur berkat dengan apa? Materi. Tapi berkat yang sesungguhnya adalah persekutuan yang benar dengan Tuhan. Amin. Berkat yang sesungguhnya nanti kita akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati, yang diangkat menjadi kepala atas hamba-hamba yang lain. Kita yang akan dipercayakan untuk mengawasi harta benda milik Tuhan kita. Itu berkat yang sesungguhnya. Makanya jangan menjadi tamak akan dunia ini, kata Tuhan Yesus. Jadilah kaya di hadapan Allah dan carilah kerajaan Allah. Jangan khawatir tentang hal-hal duniawi. Saudara, kalau mau khawatir, nanti loh saat Tuhan datang itu saya akan seperti apa? Apakah dia akan mendapati saya sebagai hamba yang baik dan bijaksana, atau justru dia menghadapi saya sebagai hamba yang jahat, hamba yang tidak setia, atau hamba-hamba yang tahu kedatangan Tuannya, tahu kehendak Tuannya tetapi tidak melakukannya? Atau saya adalah hamba-hamba yang tidak tahu kedatangan Tuhan dan tidak tahu kehendaknya, tetapi saya harus mendapat pukulan pada waktu itu. Saudara, kalau mau khawatir, jangan khawatir soal makan, minum, pakai. Kalau mau khawatir, khawatirkan apa yang akan saya hadapi saat Tuhan datang kembali. Itu maksud Tuhan. Bukan berarti kita harus malas, tidak bekerja, malas, tidak berusaha, tidak memikirkan, tidak, tapi jangan khawatir.
Jangan sampai hidupmu diarahkan, diabdikan, dicurahkan untuk dunia. Sampai-sampai engkau tidak lagi memikirkan Tuhan. Sampai-sampai engkau tidak lagi beribadah, tidak lagi berdoa, tidak lagi melakukan kehendak Tuhan. Itu maksudnya. Orang khawatir kan, duh sesuk mangan opo, sesuk kerja piye, bajunya bagaimana, rumahnya. Tapi tidak pernah mengkhawatirkan, nanti kalau Tuhan datang saya akan seperti apa, kan begitu. Saudara, kalau tentang hal-hal jasmani tidak perlu khawatir. Itu dicari oleh bangsa-bangsa dan Tuhan akan menyediakannya bagimu. Amin. Kebanyakan orang, aku mau sekolah rajin, aku mau belajar serius, aku harus juara, aku harus lulus, aku harus dapat kerja yang aku mau, aku harus punya ini, punya itu. Pokoknya fokus full di sana. Tapi tidak, aku harus jadi anak saleh, anak soleha, aku harus mengenal kebenaran, aku harus rajin bergereja, aku harus melayani sesuai kehendak Tuhan. Jarang yang seperti itu. Saudara, kursus nih, kursus musik, kursus menggambar, kursus apapun dikira murah. Saya orang tua ini ngerti mahalnya kursus. Nah, saya bisa gambar bagus tuh kursusnya itu 1 tahun hampir 7 juta. Untung dapat diskon 5.500.000. Waktu bimbingan studi berapa habis uang? Tapi kita biaya untuk pelayanan, naik becak aja sayang saudara ya. Naik angkot aja sayang. Persembahan sayang. Kita khawatir untuk kos anak, aduh saya udah bayar kos ini 1 bulan tidak dipakai, saya bayar duluan, takut kehabisan. Saudara enggak takut enggak kehabisan tempat di sana? Invest enggak di sana? Saya udah ngomong sama anak saya, kamu siapkan apa yang kamu perlu untuk kos, list sekarang, daftar sekarang. Kita coba cukupi, wah semua dicukupi. Tapi mikir enggak? Nanti kira-kira di sana aku akan disambut seperti apa? Khawatir itu bukan hal-hal duniawi. Itu hal-hal kecil. Hal-hal yang besar itu adalah perkara kehidupan yang sesungguhnya. Itulah kehidupan yang kekal. Amin. Kalau Tuhan berkata, barang siapa setia kepada perkara-perkara kecil, ia akan dipercayakan perkara-perkara besar. Bukan setia ngepel nanti jadi direktur. Bukan setia jadi office boy nanti jadi direktur. Bukan, perkara-perkara kecil itu soal mamon saudara. Harta yang sesungguhnya, harta yang besar, itulah harta keselamatan di dalam kekekalan bersama Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Itu maksudnya, kalau engkau dapat dipercaya untuk hal-hal kecil, perkara-perkara kecil, perkara mamon, perkara uang, perkara makanan, minuman, pakaian. Kalau engkau tidak menjadi orang-orang yang tamak, engkau akan dipercayakan harta Tuhanmu yang ada di dalam kerajaan surga. Itu maksudnya. Makanya Tuhan tidak minta persembahan duit toh. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Jadi jangan menjadi seperti pencemooh ini saudara. Kalau kita masih hidup sekarang, itu kesempatan untuk kita bertobat. Kalau kita tahu bahwa dunia akan dibinasakan dengan cara yang mengerikan, berusahalah untuk menjadi orang-orang yang hidup saleh, hidup dalam kekudusan. Saudara, tokoh-tokoh Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, mereka berusaha berjuang untuk hidup dalam kebenaran, bukan untuk diselamatkan, tetapi sebagai bukti keselamatan mereka. Kita tidak bisa berpikir tenang kalau kita mengaku percaya Yesus, tetapi kita tetap hidup di dalam dosa. Amin. Amin. Perbuatan baik bukan jalan untuk diselamatkan,
tapi perbuatan baik bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Nah, bagaimana cara kita bisa siap saat Tuhan datang kembali? Saudara, kalau kita mau benar-benar siap waktu Tuhan datang kembali, maka jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Apakah Yesus adalah Tuhan dalam hidupmu? Amin. Saudara, Yesus itu adalah Tuhan bagi semua orang dan itu jelas. Dan tidak hanya itu, dia adalah hakim yang akan menghakimi semua orang dengan adil, saudara. Perhatikan, Yesus mengupamakan sebagai Tuan dan hamba. Kalau Yesus bukan Tuan kita, maka kita tidak akan siap menantikan kedatangannya. Karena Tuan adalah Tuan atas hamba. Hamba adalah hamba dari seorang Tuan. Kalau kita mau siap jadikan Yesus sebagai Tuan, sebagai Tuhan dalam hidupmu. Ingat, Tuhan itu butuh penghormatan, rasa takut, ketaatan, penyembahan, dan ketaatan atas segala apa yang dikehendaki dari hambanya. Itu adalah Tuhan, saudara. Jadikan dia sebagai Tuhan dalam hidupmu. Jangan sekedar terima dia sebagai juru selamat, tetapi bukan Tuhan. Itu kan teologi hyper grace. Dia juru selamat saya, tapi saya nggak harus mengikuti semua kehendaknya. Saya harus nggak melakukan semua yang dia mau. Dia juru selamat saya bebas melakukan apa saja. Itu orang yang seperti itu tidak akan sejahtera dalam hidupnya, karena itu bukan kebenaran yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara mempunyai Tuhan, apakah saudara tidak akan menghormati dia? Oh, di depan bos disuruh apa aja, ya bos. Apakah dia Tuhan dalam hidupmu? Apakah Yesus Tuhan dalam hidupmu? Banyak orang memiliki Yesus sebagai juru selamat, tetapi bukan Tuhan atas dirinya. Ya, bukan majikan atas dirinya. Bukan Tuhan atas dirinya. Orang-orang yang seperti itu tidak akan siap menyongsong kedatangan Tuhan. Yang berikutnya apa? Jadikanlah dirimu hamba bagi Tuhan, gitu loh. Banyak orang-orang, saudara, yang memperlakukan Tuhan itu bukan sebagai Tuhan, dan dia menganggap dirinya bukan hamba, tetapi justru tuannya Tuhan. Ya, kita nyuruh Tuhan melakukan ini, melakukan itu, minta Tuhan ini itu, kalau tidak dituruti kita ngambek. Iya Pak, ya. Halo, Tuhan jaga rumah saya akan pergi jalan-jalan. Tuhan jaga pekerjaan saya mau liburan. Tuhan, saya minta pasangan hidup, kalau tidak aku gak pelayanan lagi, ya kan gitu. Yang bos ini siapa? Tuhan berkati saya akan memberkati engkau loh, ya apa. Kalau dia adalah Tuhan atas hidup kita, maka kita harus bertindak sebagai hamba, saudara. Lihat, Yesus memuji hamba-hamba yang baik dan setia, tetapi dia akan menghukum, memukul hamba-hamba yang tidak baik dan setia. Bahkan kalau hamba yang baik dan setia itu akan dipersilahkan makan, Tuhan itu akan mengikat pinggangnya dan melayani hamba-hamba itu. Seperti ketika Tuhan Yesus mengikat jubahnya, mengikat pinggangnya, dan membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, kalau mau dilayani oleh Tuhan, jadilah hamba yang baik baginya. Amin. Tapi sekalipun kita diberi waktu untuk bisa makan, dilayani, yang namanya hamba itu harus siap kapan saja melayani tuannya. Ya, contoh mungkin, waduh oke, kerjamu bagus, sekarang silahkan tak beri waktu 2 hari, silahkan liburan, silahkan santai. Tapi pas waktu tuannya butuh
aduh saya butuh kamu, cepat kamu datang, ini penting. Batal liburan, saudara. Amin. Saya kalau di Eklesia itu wakil gembala, saudara. Saya tidak bisa pergi-pergi seenak saya. Saya ini rencana ini Senin mau pergi, ini Selasa mau pergi, ini saya mau pulang Sabtu. Tapi kalau gembala saya bilang, enggak, kita Rebu mau ke sana, enggak jadi pergi saya. Iya Pak, iya. Kemarin saya sempat cerita-cerita sama Prof waktu jenguk Ibu Eca sedang sakit. Duh sekarang ini susah Pak Doni masuk kerja itu harus geolocation. Ini Bulusia untung udah mau pensiun, nggak pakai geolocation lagi. Saudara mau kemana-mana mesti ke kantor dulu, absen dulu, kemudian berapa jam pulang harus absen lagi, akan dikontrol pergerakannya. Ayo, ada yang katakan, enggak usah geolocation, ya kamu pecat. Katanya kalau sekian puluh jam itu tidak memenuhi ketentuan ada di kantor selama 1-2 jam sehari, langsung diberhentikan jadi pegawai negeri. Kalau saudara enggak jadi hamba yang baik, saudara akan dibunuh kata Tuhan. Dan nasibnya sama seperti orang-orang yang fasik itu, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak setia itu. Jadikan dirimu hamba yang baik, saudara. Nah, kehambaan kita itu 2 sisi. Yang pertama mindset, pikiran. Yang kedua adalah bidang pelayanan. Saudara, saya mau menyampaikan apa yang Alkitab katakan bahwa saudara, kita harus punya mindset, harus punya pikiran bahwa semua orang percaya itu adalah hamba Tuhan. Amin. Amin. Semua kita yang percaya Yesus, yang menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan. Kita milik Kristus. Kita telah dibeli dari pasar budak untuk dijadikan milik kepunyaannya. Kita semuanya adalah hamba-hamba Tuhan. Tapi sekarang ini banyak orang yang berpikir bahwa hanya pendeta yang hamba Tuhan, hanya pengerja yang hamba Tuhan, hanya penginjil yang hamba Tuhan. Tidak saudara, semua orang percaya adalah hamba Tuhan. Ada yang bilang, enggak Pak Doni yang hamba Tuhan, saya anak Tuhan. Saya juga anak Tuhan, sekaligus saya hamba Tuhan. Orang yang mengaku anak Tuhan tuh mentalnya hanya ingin dilayani terus, tapi enggak mau melayani. Tapi realitanya semua orang adalah hamba-hamba Tuhan. Kita harus percaya itu, kita harus menerima itu. Yang kedua adalah bidang pelayanan. Semua hamba Tuhan dikaruniai karunia pelayanan untuk melayani Tuhan. Nah, ternyata Tuhan mengaruniai saya apa? Karunia untuk menggembalakan, karunia untuk menjadi pendeta. Saudara, saya pendeta tidak 24 jam sehari. Tidak. Mungkin saya pendeta hanya kalau jam kantor 8 jam sehari. Iya kan? Tapi selama 24 jam apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan, saya adalah hamba Tuhan yang harus melakukan kehendak Tuhan sekalipun itu bukan pekerjaan kependetaan saya. Amin Bapak Ibu. Pemain musik kerjanya enggak 24 sehari, paling latihannya hari Sabtu setelah kebaktian pemuda remaja, terus Minggu main musik paling setengah jam, 45 menit, setelah itu bukan hamba Tuhan gitu. Tidak, tetap hamba Tuhan saat kita makan, saat kita kerja, melakukan apa saja, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Dan sebagai hamba kita tidak memiliki diri kita lagi, saudara. Sebagai hamba kita harus melayani Tuhan sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau saudara mengaku hamba Tuhan tetapi tidak melayani, jangan-jangan saudara egois. Jangan-jangan saudara
nggak siap saat Tuhan datang. Kita tidak tahu apa yang dipercayakan Tuhan kepada diri kita dan kita tidak melakukan itu, akhirnya kita mendapat banyak pukulan dan kita tidak disebut dengan orang-orang sebagai orang-orang yang berbahagia, sebagai orang-orang yang diberkati, sebagai orang-orang yang akan diangkat menjadi pemimpin atas hamba-hamba yang lain. Kita tidak akan diangkat menjadi pengawas dari harta milik kepunyaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus itu. Banyak orang yang bergereja tetapi enggak melibatkan diri dalam pelayanan. Ada banyak karunia rohani yang harus kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau mau siap menyongsong kedatangan Tuhan, jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu dan hiduplah sebagai hamba yang baik dan bijaksana dari Tuhan Yesus Kristus. Kemudian bagaimana supaya kita bisa siap menyongsong kedatangan Tuhan? Nantikanlah Tuhan. Ya saudara, mari kita menantikan kedatangannya, saudara. Kalau saya berpikir bahwa sebentar lagi Yesus akan menjemput saya tidak mau kedapatan tidak siap pada saat dia menjemput saya. Halo yang laki-laki pacaran, yang laki-laki kasmaran, kalau pacar bilang, aku nanti datang ya, mandi bersih, wangi saudara, bercermin 1 detik 10 kali. Siapkan ruang tamunya, siapkan minuman, camilan, begitu. Sedang menunggu-nunggu. Saudara, kalau sedang menunggu tamu datang ke rumah, saudara akan siap, rumah dibersihkan ya. Lihat pengerja tahu itu kalau kami ada acara di rumah gitu, terus Ibu Soriton mau datang, keluarga mau datang, semua pada nyapu bersih, pokoknya siapin semuanya harus bersih, minuman siap, semua siap, kan seperti itu. Kalau saudara nggak menantikan Tuhan, saudara nggak akan siap menyongsong kedatangan Tuhan. Saya ini sedang menantikan mahasiswa baru. Saya bangun ruang makan, belum selesai juga. Ini saya mau mengerjakan taman. Ini staf sudah mulai menyiapkan tempat tidur, mahasiswa mulai ngecat, ya, membersihkan ruangan-ruangan karena akan ada mahasiswa baru dan karena ada mahasiswa akan datang ke kampus untuk kuliah tatap muka. Kami bersih-bersih, saudara. Kalau datang pas hari ini, jangan beberapa hari berikutnya. Hari ini datang, tamanku bersih sekali, saudara. Bunga-bunganya rapi. Tidak lama 2 minggu lagi belakang akan seperti waktu kita liburan ke mana itu di Bali itu. Ya, Fantastic Land. Mimpi kali ya, tapi yang jelas bersih, ada bunga, ada rumput, ada semuanya, ada kolam ikan, ada koi dan lain sebagainya, tapi tidak untuk dipepes. Kalau saudara nggak siap, kalau saudara nggak sedang menantikan Tuhan, saudara tidak akan pernah siap. Mari jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dan hiduplah sebagai hamba-hamba yang baik dan setia. Dan nantikanlah Tuhan. Saudara, kalau mau tidur, saya berpikir besok sudah tidak bangun lagi. Sehingga saya berdoa, Tuhan, ampunilah kesalahanku sepanjang hari ini. Tuhan, layakkan hidupku. Ada pertobatan sebelum tidur, saudara. Kalau pagi tidak bangun, sudah, saudara nyanyi, belakang langit biruan gitu. Amin. Dan yang berikutnya, saudara, ketika Tuhan datang, ada 4 model hamba. Ada hamba yang baik dan bijaksana, hamba yang jahat, hamba yang tahu kedatangan Tuhannya dan
tahu kehendaknya tapi nggak siap-siap. Yang ketiga, hamba yang tidak tahu kedatangan dan tidak tahu kehendak Tuannya. Saudara, hanya yang baik dan setia yang akan menerima berkat, yang akan menerima kebahagiaan. Amin. Seperti perumpamaan tentang tanah, ada tanah pinggir jalan, ada tanah berbatu, ada tanah semak duri, ada tanah yang baik. Tetapi hanya tanah yang baik yang akan menghasilkan buah 10 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Artinya apa? Hanya ada satu model hamba yang akan bahagia, yang akan menerima berkat, yaitu hamba yang baik dan setia. Amin. Makanya jadilah hamba yang baik dan setia. Saudara, ini tidak hanya menunjuk kepada para gembala, para pemimpin rohani, tetapi juga semua orang percaya. Suami kalau tidak mengasihi istri dan anak-anaknya, dia bukan hamba yang baik dan setia yang bijaksana. Istri yang tidak tunduk kepada suaminya, yang tidak juga mengasuh anak-anaknya, bukanlah hamba yang baik dan bijaksana. Anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya, yang tidak menghargai orang yang telah memelihara, yang merawatnya, bukanlah hamba yang baik dan bijaksana. Ini memiliki implikasi untuk semua orang, saudara. Dan ada 3 kali Tuhan menyebutkan berkat-berkat bagi hamba yang baik dan bijaksana ini. Ayat 37, saudara. Coba ini sangat luar biasa. Ayat 37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang, dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Saudara, kalau kita tahu melayani Tuhan, Tuhan akan melayani kita. Amin. Amin. Lihat, Tuhan telah mati untuk kita. Tuhan telah bangkit memberikan kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya. Dia naik ke surga menyediakan tempat tinggal bagi kita. Dia akan datang kembali menjemput kita dan memberi upah yang besar bagi kita. Ayat 38. Ayat 38, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Luar biasa ya. Ayat 43, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudara, mengikut Tuhan penuh dengan pergumulan, mengikut Tuhan penuh dengan penderitaan, tetapi kita akan berbahagia pada akhirnya. Makanya kata Paulus, setialah, jangan goyah, sebab jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kita akan berbahagia, saudara. Lihat, hamba yang jahat itu akan dihukum dengan keras oleh Tuhan. Ayat 45. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum dan mabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Saudara, hamba-hamba yang jahat ini, saudara, akan dibunuh dan dia dijadikan senasib dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang yang tidak setia. Artinya apa? Tidak ada keselamatan, saudara. Yang berikutnya adalah hamba yang tahu akan kehendak Tuannya, ayat 47. Hamba yang tahu kehendak Tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Ini juga enggak selamat, saudara. Makanya bahaya kalau saudara rajin membaca Alkitab, rajin bergereja, mendengar ayat-ayat
pengajaran-pengajaran yang benar, saudara dalam lingkungan rohani, saudara tahu kebenaran tetapi nggak melakukannya, saudara akan mendapat pukulan yang banyak. Ternyata surga ada tingkatan-tingkatannya, neraka juga ada tingkatan-tingkatannya ya. Kalau melihat kebenaran ini. Karena ada yang banyak dipukul, ada yang sedikit dipukul. Yang terakhir coba kita lihat ayat 48. Tetapi barang siapa yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Tapi tetap saja dipukul, saudara. Padahal tidak tahu, tetapi ketika dia melanggar, dipukul juga, tapi tetap pukulan itu, saudara. Ketidaktahuan tidak bisa menjadi alasan untuk kita dibebaskan dari tanggung jawab. Ya Pak, ya. Saudara, saya lupa bawa STNK ini. Kemudian saya ditilang. Simada, ini Pak, Simada. STNK ada Pak. Aduh Pak, lupa Pak, ketinggalan Pak. Anda ditilang, enggak bisa Pak, saya punya kok, tapi saya lupa. Ya artinya kamu enggak punya kan gitu. Tetap tilang, saudara. Seperti ini saudara, ini baru kali ini Musda, peserta harus membawa fotokopi KTP dan fotokopi surat penetapan penggembalaan. Kalau saya datang, mana fotokopi KTP dan surat penggembalaan? Ada? Aduh lupa, ketinggalan. Saya bisa masuk gak di ruang sidang itu saudara? Gak bisa. Ingat, saudara punya tanggung jawab untuk mengetahui kebenaran. Karena apa? Tidak tahu dan tidak melakukan, tetap kena pukulan. Ketidaktahuan bukan alasan untuk kita dapat ditoleransi. Makanya Alkitab berkata apa? Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi jangan berpikir, aku enggak tahu kok, tetap saudara akan dipukul. Paling bahaya kalau tahu dan tidak melakukan, pukulan akan lebih berat. Tetapi berbahagialah hamba-hamba yang baik dan bijaksana, yang melakukan kehendak Tuhannya, yang siap sedia ketika Tuhannya datang kembali. Amin. Mari sama-sama kita berdiri. Setialah setia sampai mati. Setialah, amin Yesus. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk
Tuhan mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh waspada, supaya kita sungguh-sungguh siap, berjaga-jaga, menantikan kedatangan Tuhan kembali. Mari jangan kita abai, mari kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dialah Tuhan, dialah majikan kita, yang kita hormati, yang kita takuti, yang kita lakukan semua kehendak-Nya. Mari kita menjadikan diri kita pelayan-pelayan Tuhan yang baik, pelayan-pelayan Tuhan yang bijaksana, melayani Dia dengan lebih sungguh-sungguh lagi, siap sedia kapanpun Dia datang kembali, menemukan kita sedang melakukan apa yang dikehendakinya. Mari kita menanti-nantikan Dia, hiduplah seolah-olah Dia akan segera datang kembali untuk menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Mari jangan menjadi hamba yang jahat, yang akan dibunuh dan dibuat senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Jangan kita tahu tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan, sehingga kita menerima banyak pukulan. Atau jangan kita diam di dalam ketidaktahuan, diam di dalam kebodohan, dan tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tetap kita akan dipukul, kita akan dihukum oleh Tuhan. Mari, jadilah hamba yang baik, hamba yang bijaksana. Kita akan menjadi orang-orang yang sangat berbahagia. Kita akan dipercayakan untuk melayani hamba-hamba yang lain, dan kita akan dipercayakan untuk mengelola harta kekekalan di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setia. Bapak Jerry akan berdoa. Haleluya. Setialah sampai mati. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami panjatkan syukur di hadapan-Mu, di mana pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, supaya firman yang telah disampaikan kepada kami menjadi berkat-berkat di dalam kehidupan kami. Begitu juga dengan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, agar Engkau selalu memberkati kehidupannya, kehidupan keluarganya, dan apa yang menjadi kendala di dalam pelayanan Tuhan, agar Engkau selalu ikut campur Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan Tuhan. Jangan nilai Tuhan dari apa yang kami berikan, tetapi kami memberikan dengan seikhlas hati kami Tuhan, karena semua yang kami berikan Tuhan itu tidak sebanding dengan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa singkat kami pada siang hari ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada-Nya. Ada sukacita Roh Kudus, karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani
bersyukur Tuhan mengingatkan kita selalu untuk kita waspada dan berjaga-jaga. Bapak Ibu, kebaktian masih seperti biasa. Hari Sabtu remaja pemuda jam 5 dan jam setengah 8 pagi ada kebaktian sekolah minggu, dilanjutkan dengan kebaktian umum. Saya memantau di Jember sudah mulai ada kenaikan terus. Ya memang ada selang 0 ini 2 hari berturut-turut. Ada yang positif COVID-3, ada yang positif COVID-4. Jadi tetap berjaga-jaga dimanapun berada. Lebih baik kita tetap prokes supaya kita tidak harus mengobati, cukup mencegah. Amin. Tetap semangat, Tuhan pasti menolong kita sekalian. Mari sama-sama kita berdiri, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kami setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami masih hidup sampai hari ini. Itu kesempatan kami untuk bertobat. Kalau kami masih hidup sampai hari ini, kesempatan kami untuk mengerjakan tugas tanggung jawab kami sesuai dengan karunia-karunia pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Sungguh Tuhan mampukan kami, kuatkan kami, supaya kami menjadi hamba-hamba yang baik dan bijaksana, dapat mengatur dan mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelebaran kerajaan Allah, supaya melalui kehidupan kami ada jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami pada kesempatan ini. Berkati kekasih-kekasih kami yang tidak bisa hadir karena sakit atau karena ada kebutuhan yang lain. Bapa, Engkau memberkati setiap kami semua. Kami berdoa secara khusus buat Ibu Ca yang mengalami sakit Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatannya. Di dalamnya nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Berkati senior-senior kami dalam usia lanjutnya, karuniakan kuat, karuniakan sehat, perlindungan, pembelaan, kecukupan dalam segala hal. Juga buat kekasih-kekasih kami yang terus dalam proses pemulihan, berkati Mbak Happy, berkati Yoel supaya dapat sehat, dapat pulih kembali. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Berkati rumah tangga, keluarga-keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak diberkati oleh Tuhan, hubungan saudara bersaudara diberkati oleh Tuhan. Bahkan kesaksian kami di lingkungan masyarakat, tetangga kiri kanan diberkati oleh Tuhan. Kami rindu hidup kami benar-benar menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati pekerjaan, berkati mata pencaharian ya Tuhan Yesus. Teguhkan pekerjaan anak-anak-Mu sehingga apa yang dikerjakan boleh berhasil dan mendatangkan keuntungan. Yang membuka usaha-usaha baru diberkati oleh Tuhan. Yang sedang melamar pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya, kami tidak perlu khawatir sebab Tuhan kasih, sebab Tuhan memelihara kami. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Bapa, memberkati pelayanan kami di tempat ini. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Supaya kami menjadi jemaat yang sehat, jemaat yang memuliakan Tuhan,
jemaat yang menanti-nantikan Tuhan, supaya tatkala Engkau datang kembali, kami didapati sebagai hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang bijaksana, hamba-hamba yang diberkati, hamba-hamba yang bahagia, hamba-hamba yang dipercayakan untuk menjadi pengawas atas segala kekayaan Tuhan di dalam kerajaan surga. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah, berkati para wakil rakyat, berkati TNI, Polri, dan lembaga-lembaga lain di negeri ini, berkati kota Jember, berkati Kabupaten Jember. Terutama kami rindu melalui kehadiran kami Injil diberitakan, ada jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan, nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Bapa, kami sungguh bersyukur, dan sekarang kekasih-kekasihku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita katakan amin.